sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf, untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus, pokoknya apa yang Doktif minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok, gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf? Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sela kamu sekarang naik ya, minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu, disetirin. Jadi aku nurut terus nih, apa permintaan dia nurut. Jadi aku perbaiki semuanya, apa yang salah, mungkin ada ini yang salah, aku perbaiki. Ini ada yang salah. Bahkan sampai di etalase saya ya. Di etalase saya misalnya ini serum begini, saya tampilkan hasil uji labnya. Jadi saya udah berbenah sampai di titik berbenah. Apa yang salah semua saya perbaiki. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga udah baik, semua udah saya lakukan gitu. Tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat, oh kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih. Dan saya penasaran juga karena yang dia review itu saya merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, itu menghitam. 4 bulan aja udah menghitam. Tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih, bening. Jadi saya penasaran, itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM. Tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di reseller. Sebelum kejadian ini, tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini, saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran dia itu bawa produknya dari mana. Makanya amarah saya juga terpacu itu karena kita baru selesai acara BPOM. Saya merasa Doktif ini melecehkan nasihat dari BPOM. Saya merasa itu karena kita lagi acara BPOM udah diskusi, udah berdialog sama semua yang hadir. Kalau bisa nge-review itu, kalau ada kesalahan dari brand lain laporkan ke kami. Langsung laporkan ke kami gitu. Jadi sok-sokan. Jadi saya pulang makan, waktu itu pulang makan, terus tiba-tiba saya bilang nih, kayaknya ini hama Doktif ini udah sembuh. Aku kira dengan berdialog itu dia bakal stop dong, ya kan? Stop kok. Aku sempat berkonten gini, udahlah Doktif fokus aja jualan. Aku yakin kalau Doktif jualan produk sendiri atau menjadi afiliat besar, Doktif bakal besar. Aku akan support dari belakang. Aku buat story kayak gitu dong awalnya, ya kan? Tiba-tiba orang kabarin, Kak dia lagi live nih, nge-review produk kakak lagi. Aku lihat live-nya dengan nyinyir ya, bahasa ketawa-ketawa, nyinyirin ini begitu, penontonnya 28.000. Ya. Saya melihat di situ ada 4 orang. Nggak mungkin saya datangin dia sendiri. Di layar kaca ya. Melihat 4 orang, nggak mungkin saya mendatangi dia sendiri. Oh, ya udah. Kita ketemu aja nih sama si Doktif. Kita tanya itu produknya dari mana.
Itulah awal mula, karena saya merasa dirugikan dan saya merasa marah karena dia melecehkan juga dialog dari BPOM. Karena kita udah transparan di sana dengan banyak waktu juga. Kita di sana kirain bakal stop, bakal sadar karena Pak Taruna kepala BPOM sendiri udah berbicara kalau ini asin ya, mulut Bapak BPOM itu asin karena dibilang sama kepala BPOM-nya kalau terjadi begini-begini terus pasti akan ada yang saling lapor-melapor. Ini akan memancing keributan terus. Nah, malamnya terjadi. Itu kan baru kita kan belum tahu brand-brand. Kalau ini nggak stop, itu akan bukan saya saja nih hari ini yang banyak akan kayak korban. gini. Bakal banyak korban-korban yang lain lagi. Kenapa kita itu nggak sama-sama saling mensupport brand lokal? Ini kayak malah kita memberi peluang untuk brand luar untuk masuk. Karena brand lokalnya itu udah hancur, tonjok-tonjokan ini karena ada indikasi seperti iri hati. Seharusnya kalau kita persaingan curang, kalau kita sama-sama bangkit, kalau kita sama-sama support brand lokal itu bahkan semua bakal kebantu. Kenapa sih harus kita jadi begini gitu? Dan yang bikin saya marahnya juga, makanya saya ngelawan, saya ini karena korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain nggak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM. Orang liar, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya bakal hakim banyak. Liar ini. Jadinya bakal banyak. Ini mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya. Semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi. Berarti kejadian itu hanya mereview produk Kak Sela aja, bukan produk orang lain. Iya. Di situ yang memacu amarah kita mendasar itu di produk SS. Mungkin kalau banyak produk yang dia review di live, mungkin saya juga nggak terlalu marah ya. Tapi ini mendasar banget dan mereka itu berempat waktu mereview. Dan misalnya dia mengatakan pengeroyokan apa segala macam, mereka di situ bertujuh 8 sama sopirnya, ya berarti itu. Tapi nanti yang namanya hukumnya kita punya hak, saya punya hak, dia punya hak. Jadi kita serahkan aja pada penyidik. Ya, kita serahkan penyidik aja. Kak Sela kan pernah ada di posisi aman seperti yang tadi ucapkan, pernah seperti dari beliau. Sebelumnya pernah ada uang damai gak Kak Sela untuk menutup untuk Doktif enggak sih ya, enggak ada uang damai-damai, tapi ada kejanggalan saya nih. Kejanggalan saya adalah saya ikutin gitu kan, ini kenapa ya, tiba-tiba ternyata ada ceritanya lagi. Ada ini produk saya yang ini ya, produk saya ini akan saya klarifikasi juga di sini. Ini ada produk ini di sini, ini udah saya upgrade. Dari kejadian over claim ini semuanya kan saya periksa ini semua, tapi ada hikmahnya juga dengan saya mengakui ada hikmahnya juga dengan dia tampil edukasi di awal. Jadi semua brand memperbaiki diri. Saya akan kasih tahu ya. Jadi ini udah kita upgrade, tapi semuanya produknya BPOM. Cuman karena udah viral Bunda, jadinya semuanya berbenah lah. Ya ada yang salah. Jadi ketinggalan tim ini udah kita upgrade semuanya. Pencerahnya semuanya kita tambah, semuanya udah kita upgrade ke yang mungkin kemarin masih kurang. Jadi kita upgrade ke sini. Jadi lalu tim saya masih ada di etalase yang ini. Tanpa pengetahuan saya ya, ternyata tim saya masih ada di etalase terakhir bulan 10 tanggal 4. Ya, jadi saya bilang, kalian masih ada jual nggak? Ada di etalase aja Bunda, kata tim saya. Ternyata dia japri saya. Dek, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Dia tanya.
yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Aku yakinin diri dong. Enggak dong, udah nggak ada overclaim. Ternyata benar, udah aku cek ini udah di-upgrade semuanya. Selama saya live pertama kali setelah berbenah, saya jualnya yang ini, bukan yang satuan. Jadi di situ tingkah laku yang bikin saya itu sebenarnya agak ini apa ya? Apa aku masuk perangkap kebodohan apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget dong, antara shock semuanya. Orang DPR nyuruh ini, mereka desak kakak deh, dok tolong jangan dulu, saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya. Terus saya tanya, dok ini, terus saya kirim dong hasil ujiannya. SGS ya, itu lab internasional. Dok ini udah di-upgrade, apanya lagi yang overtime, apa lagi yang saya salah? Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya dok. Apa tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh dok, tolong sayangi aku dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Aku percaya kalau dia itu disuruh sama DPR, kejebak ya kan, DPR. Aku disuruh, tolong dek, saya harus menaikkan ini. Saya udah didesak tolong sekali aja saya naikkan. Dia obsesi untuk mengumumkan kalau produk saya lagi ada yang overclaim. Di situ saya ngerasa janggal. Ini apa ini gitu. Tolong dok. Nah, begitulah. Jadi dia sampai nge-voice note saya juga. Pada saat itu kita semua, saya masih simpan dengan rapi. Dek, tolong ini saya harus naikin ini. Dia bilang. Tapi nanti saya di situ agak aneh lagi. Dia ngomong gini, nanti saya akan nge-review produk kamu secara baik-baik, secara nasehat, katanya. Secara nasehat, nanti setelah udah saya review ini, nanti kita ketemu, kita ngonten bareng. Jadi saya bingung, ini sebenarnya kenapa ini, arahnya kemana nih? Tapi saya perlu menaikkan ini, karena kalau produk kamu tuh overclaim. Dia ngomong gitu. Di situ saya udah merasakan kejanggalan, ada apa ini Doktip ini? Punya misi apa Doktip ini sama saya? Makanya saya dibeginikannya. Jadi dia bilang, dok tolong, saya masih ngemis, dok jangan naikin dok, jangan naikin biar saya perbaiki. Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin, tapi hapus semua etalase dari pabrik ini. Dia ngomong. Itu mungkin kalian memang belum baca ya itu media, teman media nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Saya nggak, intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya produk-produk yang berasal dari pabrik ini. Saya hapus, teman-teman media, saya hapus untuk menuruti permintaan dia. Itu saya hapus semuanya, saya hapus. Jangan ada lagi, biar adem ayem aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi minta maaf, dia minta disebutkan, bilang aja deh makasih Doktip. Dia harus diucapkan terima kasih Doktip. Jadi saya nggak tahu ini, biar semua masyarakat bisa melihat kejahatan ini tuh dia. Udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Saya saking polosnya mungkin ya, saya juga pernah menawarkan bodoh dari daerah. Jadi saya pernah juga bilangin dok, tolong dok, nanti saya punya make up, dokter kan suka pakai lipstick merah, nanti dok mau launching make up nih, dokter affiliate ya, aku ajak dokter ini ya, bantu jual affiliate ya, ini dia nggak jawab. Setiap saya ajak collab itu dia nggak pernah jawab gitu. Mungkin ya memang karena mendasar dia itu memang nggak suka ya, tapi karena basa-basi, dan saya juga baik banget sebenarnya sama dia gitu. Saya ajak ketemu, dia nggak pernah mau gitu. Kejadian sebenarnya ini karena kan itu kan penggiringan opini, jadi diobok-obok lagi kisah lama gitu. Itu sebenarnya yang reseller cushion itu kita pernah ada kejadian untuk menarik semua produk dari distributor ya, dari kemitraan. Tapi itu semuanya udah clear, semuanya udah kita selesaikan. Kita tarik barangnya, kita kembalikan barangnya ke kemitraan atau distributor. Tapi mungkin dari distributornya nggak mengembalikan ke resellernya, begitu. Sebenarnya itu masalah udah selesai semuanya.
Tapi karena ada berita begini mungkin dicari lagi ya teman-teman media tahu lah. Kak, sebelumnya kan itu bertemu sama BPOM, ada Doktif juga ya? Iya. Ada obrolan tersendiri nggak pada saat pertemuan? Karena BPOM itu benar-benar di sana itu di acara itu benar-benar sportif banget ya. Jadi mereka tahu ini huru haranya di sini. Jadi aku duduk di pojok, Doktif duduk di pojok. Jadi mereka itu udah mengatur. Jadi memang benar-benar dikontrol dari masuk sampai keluar. Dari tempat lobi ruang tunggu juga benar-benar diaturin. Jadi kita pisah. Jadi untuk menghindari keributan. Mereka tuh sportif itu di acara yang itu. Kan sampai diseret masalah soal utang 60 miliar itu Kak, di sana gimana Kak? Itu aneh juga ya, kadang-kadang 100M, kadang-kadang 60M, kadang-kadang 70M, kadang-kadang pokoknya nggak tahu nih yang mana yang benar ya. Tapi kalau dari saya, yang namanya berbisnis jadi pengusaha itu hutang itu bukan aib, ya. Itu hal yang biasa. Tapi giringannya, benar yang namanya bisnis ya. Tapi saya nggak membenarkan juga dengan dia bilang hutangnya 60 miliar. Buktinya saya tanya suami saya pernah komunikasi baik ya. Kak, tolong dong dibuktikan di mana atau dibuktikan aja boleh nggak kita ketemuin sama yang punya pabrik di Jogja. Sampai detik ini logikanya aja ya teman-teman. Mungkinkah kita berpartner sama pabrik melalui dia jumpa karena hutang piutang? Itu aja udah nggak masuk akal. Tapi yang saya rangkumkan adalah yang namanya hutang dalam berbisnis itu bukan aib. Ada kaitannya karena sebelumnya juga saya itu sama semuanya itu teman. Ya, saya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya itu nggak pernah bermusuh-musuhan sama semua orang. Ya, jadi saya semua baik, sama kanan baik, kiri baik, ini semua baik. Tapi dari kejadian oper-oper klaim kemarin rame-rame skincare memang kita itu memang rasanya semua brand owner itu kayak lagi melindungi dirinya sendiri, takut komunikasi sama ini, takut komunikasi sama sana gitu. Jadi kita memang banyak yang lost kontak. Oh, sebenarnya itu salah sih, sampai dia sekarang pengiringannya bawa nama Kalimantan apa segala macam, dari mana saya ngomong seperti itu. Saya cuma di sana menanyakan kepada si Doktif, saya bilang ini nggak usah terlalu melebar sekali, saya bilang kamu jawab, kamu dapat produk dari mana? Bantu kami dong, kamu jawab. Kalau memang kalian benar, harusnya kalian kooperatif. Apa salahnya? Oh, saya dapatnya di toko sebelah, umpama katakan, udah selesai. Apa produk klien kami atau tidak? Iya, kita datangi bareng-bareng, kita datangi sama-sama. Tapi dia ngoceh, dia pansos itu. Benar. Harusnya dia tadinya kan mengirim untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tapi ini kejahatan kriminal kok dilindungi. Harusnya yuk sama-sama kita berantas. Saya orang terdepan yang berantas. Gitu. Kalau masih ada reseller itu menjual, karena kita udah melarang untuk pemberhentian dari. Dan kita udah cabut juga ya. Iya, dari sudah dimusnahkan. Sudah dimusnahkan produk itu dari Mei 2023 ya. Ini saya jelaskan sedikit mengenai lampu itu yang mematikan itu dari pihak yang punya restoran. Jadi jujur, kita dengan kehadiran kita di sana sampai dibilang kita pengorokan sebenarnya nggak ada. Saya memang agak sedikit emosi. Saya datang, saya ingin menanyakan, tetapi oleh tim memisahkan saya. Saya cuma ingin menanyakan sambil emosi, kamu produk apa? Dari mana? Kok berani sekali kamu manipulasi produk kita? Seakan-akan dia menggiring bahwa ini buatan dari kita, dari SS. Itu nggak benar sama sekali. Itu nggak benar. Ngapain, Bun? Kita nggak ada momen diklip, nggak mau. Kita momen lulus-lulus saja lah. Itu dikunci dari si pembersih. Iya, benar. Itu yang mengunci adalah, nah di video itu semua lengkap. Di video itu semua lengkap sampai dia bilang kita sandra supirnya, kita kemana? Supirnya lagi justru kita juga kita manggil polisi untuk mengamankan posisi dia juga di sana. Kita melarang untuk pergi dulu karena orang polsek lagi perjalanan ke sana. Benar sekali. Kita melarang untuk ayo kita, pokoknya aku malam itu memang harus ketemu titiknya. Ternyata dia nggak mau ngaku, tetap nggak mau ngaku. Nggak, saya punya hak. Dan teman-teman media di sini harus tahu, kita di sana di polsek udah melakukan mediasi perdamaian. Polseknya ini apa nggak mau damai aja? Terus dari kita bilang kita mau damai asal kasih tahu dulu itu produk dari mana. Enggak, saya punya hak katanya, saya punya hak untuk nggak menjawab, untuk melindungi reseller katanya kan. Jadi saya bingung, berarti kalau dia melindungi reseller yang mengedarkan produk ini, berarti dia melindungi juga orang kejahatan. Jadi saya di situ bingung gitu loh. Kalau misalnya dia takut nih, takut kalau misalnya
kami emosi Kasih ke oh, Bepom Barisa, aja. saya kasih ke Bepom kan Polisi. simpel ya, polisi kasih ke Bepom karena dia udah mengedarkan dan memfitnah habis-habisan itu pembuatan dari saya gitu, makanya itu Supirnya pembuatan. lagi duduk-duduk kok, lagi ngerokok. Nggak ada. Jadi di situ ada yang manipulasi drama yang luar biasa itu memang waktu dalam kejadian itu saya sempat ada ngakaknya juga ya, ketawa, saya memang ketawa di situ, ketawa dengan situasi karena dia bilang sopirnya dikurung. Oh sopir, lihat ya guys, sopir saya dikurung katanya kan. Aku marah dong kalau sempat mereka nih main ngurung ya kan. Di mana sopirnya dikurung katanya. Nggak ada bu, nggak ada yang ngurung kata mereka nih semuanya. Jadi dia ke pintu restoran, dia gedor-gedor. Guys lihat nih padahal digedor-gedor pintu pihak restoran menutup, jadi dia mendramatiskan itu semua kalau dia itu udah memang restorannya kalau itu harus tutup udah iya malam. udah malam karena restorannya juga nggak mau ada keributan. Ternyata setelah dia udah memamerkan menuduh sopirnya dikurung, datanglah si sopirnya itu ya, ternyata sopirnya lagi bersantai di depan. Di situ aja kita itu udah drama banget, aduh ini udah drama banget gitu. Itu masih yang kita terlihat jelas, apalagi berarti yang diperlakukannya selama ini di sosial media gitu, Banyak rekayasa. banyak rekayasanya. Katanya dia nggak bisa jawab. Sesederhana itu pertanyaan kami. Kalau memang dia benar, silahkan ayo. Kami juga udah pernah melakukan silahkan. Harusnya kalau dia memang seorang dokter yang mengayomi kita, ketika dia review, itu produk kamu salah, harusnya udah kalian datang kemari. Oke, ajak kami bergabung untuk memenerapkan si produk ini. Kasih edukasi itu ke kami. Tapi Kasih ini kan inovasi produknya terbaru ke kami. sudah Bepom, jadi nggak ada dia siapa. Emang dia punya labnya lab mana? Dia nggak mau. Labnya udah standarisasi Bepom atau enggak? Ya enggak lah. Sesederhana itu Bun, kita tanyanya di sana sesederhana itu kamu dapat dari mana? Ayo tunjukkan ke kita. Jadi Kita berantas penggiringan, bareng-bareng. jadi yang bikin mengerikan itu adalah penggiringan yang approve doktif. Jadi semua masyarakat kalau misalnya nggak approve doktif malah takut. Jadi Bepom juga udah didahului gitu loh. Jadi Bepom ini apa ini? Iya makanya approve doktif. Oh approve gitu. Jadi kalau misalnya nggak approve doktif berarti nggak bisa gitu. Jadi di situ juga udah ngejanggal ya. Kalau misalnya manusia yang di tengah-tengah nggak usah ngebela aku, nggak usah ngebela doktifnya. Jadi ngelihat dari sisi tengah-tengah nih, sisi tegak lurusnya gitu. Karena dia juga berjualan ya. Kecuali dia memang nggak jualan. Awal-awal kan dia nggak jualan. Tapi sekarang dia jualan. Tapi jualan malah lebih rajin jualannya. Pokoknya kasus lain lah. Cuman Korban lain. korban lain. Cuman yang aku ceritakan di sini karena kasus pernah terjadi yang kasus ibu yang satu lagi ya, Ibu HS ya, pernah dia meminta saya untuk mendamaikan pada saat itu. Dia minta saya untuk mendamaikan Ibu HS-nya memang yang meminta untuk ayolah kita damai aja, sampai kapan kita ribut-ribut kayak gini gitu. Ya udah aku menyampaikan lah, tapi nanti kalau misalnya ada jajan apa segala macam dari Ibu HS-nya hadiah lah, nanti nggak apa-apa kalau harus pakai hadiah gitu. Jadi aku sampaikan amanah ini ya, amanah ini yang namanya itu amanah ya, ternyata hadiahnya 500M, dia minta 500M, oh itu bukan hadiah lagi, aku bilang ya udahlah, tapi aku kasihan sama Ibu HS awalnya ya, nggak mau nyampein sih, tapi lama-lama ya udah aku sampein, karena kan ini jadi beban juga ya, sampein, oh dia minta segini dulunya, gitu. Kaget ya, 500M besar ya, itu bukan hadiah, kirain hadiah cenderamata ya. Makanya produk-produk lokal ini kan berapa sih, apalagi untuk perut ya, untuk anak-anak, Untuk karyawan. karyawan semuanya. Ya ini